Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi nih. Ini mumpung lagi parkir, karena kita lagi standby, alat loadingnya lagi diservis, jadi kita bisa nyantai dikit. Nah, ini kan bulan Ramadan nih, jadi saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada tahun ini. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan yang pasti tetap menjaga apa-apa yang membatalkan puasanya. Nah, jadi kita coba membahas sedikit tentang perkara kita dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintahnya. Sampai di mana gitu. Kita mengoreksi diri sendiri aja gitu. Saya termasuk saya juga, dan bagi yang mendengarkan ini, saya mengambil satu kutipan ayat. Ayatnya bunyinya begini. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, ayat ini yang artinya begini. Ketika Allah memerintahkan kepada seluruh para malaikatnya bersujud kepada Adam, maka seluruh para malaikat itu bersujud, kecuali iblis. Iblis tak mau sujud, maka tergolonglah iblis ke dalam kelompok orang yang kafir. Jadi pertanyaannya begini, kenapa iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Nah, di dialog lain, di situ iblis dia menganggap dirinya lebih mulia. Ana khairu minhu. Aku duluan diciptakan, aku terbuat dari api, Adam terbuat dari tanah. Nah, itu dialognya, hujahnya kepada Tuhan. Ketika ditanya kenapa tidak mau sujud. Kalau menurut logika kita mungkin oke lah ya kan. Dia nggak mau sujud karena alasan itu. Oke. Tapi harus ingat, itu isi perintah. Kan harus diketahui dari mana datangnya perintah. Nah, perintah ini kan datangnya dari Allah. Nah, ketika ditanya, ya iblis, kenapa kau tidak mau mendengarkan perintahku? Kata Allah. Nah, di sini iblis nggak bisa jawab. Artinya apa? Iblis itu sadar, dia itu hamba, Allah itu Tuhan. Tapi karena ya sujudnya disuruh kepada Nabi Adam, iblis nggak mau. Karena dia tadi hujahnya mengaku dia lebih mulia, lebih duluan ciptakan, dia terbuat dari api, Nabi Adam terbuat dari tanah. Nah, jadi begitu. Tapi seketika ditanya, kenapa tidak mau mendengar perintah Allah? Dia tidak bisa menjawab. Artinya si iblis ini tertipu dia dengan keadaan. Dia memandang isi perintahnya. Isi perintahnya itu sujud kepada Nabi Adam. Tapi dia lupa dari mana datangnya perintah. Perintah kan datangnya dari Allah. Apapun ceritanya, apapun bunyi perintahnya, kalau itu memang datangnya dari Tuhan, ya harus dikerjakan. Itu iblis. Nah, timbul pertanyaan, kira-kira kalau perintahnya iblis diperintahkan sujud kepada Allah, iblis sujud tidak? Saya yakin sujud. Kenapa? Karena iblis hamba Allah juga. Dia taat, dia beribadah kepada Allah. Bahkan puluhan ribu tahun dia sudah mengibadahi Tuhan Allah itu. Itu pasti kalau perintah sujud itu ditujukan kepada Allah, pastilah iblis sujud. Nah, itu kan timbul pertanyaan begitu, pasti sujud. Dah kita simpulkan bahwa iblis sujud karena kalau sujudnya kepada Allah. Sekarang timbul lagi pertanyaan, kira-kira kalau manusia, kenapa dia tidak mau sujud kepada Allah? Artinya dalam perkara sujud ini perintahnya ada di dalam sholat. Jadi di dalam gerakan sholat itu ada gerakan sujud. Jadi kalau manusia yang mengaku beriman terus dia meninggalkan sholat, berarti kan dia lalai dari perintah. Tidak mengerjakan sholat berarti otomatis tidak sujud. Pertanyaannya, lebih parah mana?
iblis atau manusia? Kalau iblis, kalau sujud kepada Allah pasti dia sujud karena Allah Tuhannya, dia sadar itu. Tapi ini manusia mengaku beriman, mengaku dia Islam, kenapa meninggalkan sholat gitu? Berarti dengan meninggalkan sholat dia kan tidak sujud kepada Allah. Ini sombong juga manusianya nih. Berarti lebih parah mana dia? Iblis atau manusianya gitu? Itu berpulang kepada diri kita masing-masing. Saya bercerita ini untuk memukul saya juga, supaya saya rajin mengerjakan ibadah sholat itu. Kenapa? Di dalam perintah sholat ada gerakan yang namanya sujud. Nah, seperti ayat bunyinya begini. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Orang-orang yang beriman itu apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, maka mereka langsung meyakini dan mereka itu tersungkur dan sujud gitu. Karena mereka itu tidak tergolong orang-orang yang menyombongkan diri. Artinya, kalau dalam kesimpulan ayat ini, orang yang mau sujud sholat itu dia menandakan dia melepaskan kesombongan dirinya. Dia sujud kepada Tuhannya. Jadi kalau kita mengaku kita beriman, terus kita nggak sholat, nggak sujud, udahlah, tahulah jawabannya. Berarti kita sombong juga ini orangnya nih, nggak mau sujud kepada Tuhan Allah itu gitu. Jadi ayo, lebih parah mana nih, manusianya atau iblisnya? Karena soalnya sedikit-sedikit manusia ini yang disalahkan iblis, yang dikambing hitamkan iblis saja. Saya di sini bukan membela si iblis, tapi memang itu jalannya dia. Kalau dia itu sombongnya itu, dia hanya ada sifat merasa, dia itu cemburu aja mungkin ya, cemburu. Cuman dalam cerita hakikat lain masih ada pembahasannya. Ini kita berbicara yang real aja, yang secara syariatnya yang kita lihat dan jelas. Jadi gimana kira-kira? Parah mana, iblis atau manusianya kalau meninggalkan sholat? Nah, kalau kita sudah tahu jawabannya, itu berpulang kepada diri masing-masing. Ayo semangat. Ini kan bulan Ramadan nih. Sholat wajib, namanya wajib. Ini cerita wajib lagi. Wajib itu memang kalau dibahasakan kepada fitrahnya manusia ini yang mau enak saja. Kalau hukum wajib ini memang nggak enak. Nggak enak kenapa? Suka nggak suka, sempat nggak sempat, mau nggak mau, harus dikerjakan. Kan nggak enak ini. Udah nggak sempat, udah nggak mau, tetap harus dikerjakan. Itulah tadi namanya wajib. Cerita wajib aja sudah nggak enak, apalagi cerita tanggung jawab. Wah, ini pasti lebih nggak enak lah ini. Kenapa? Masalah kewajiban aja sudah nggak enak, karena nanti kalau ditinggalkan kita mendapat dosa, dikerjakan pahala. Nah, kalau cerita tanggung jawab, kalau tanggung jawab ini lebih lagi dia daripada wajib itu. Makanya biasakan diri kita untuk selalu mengerjakan perintah-perintah Allah atas kewajiban kita sebagai hamba. Rajin sholatnya, supaya kita dalam sholat bisa sujud gitu ya. Oke ya, semoga ini bermanfaat. Sekali lagi, tidak menyinggung siapapun, ini hanya memukul diri saya sendiri aja supaya rajin sholatnya. Nanti pas mumpung ini bulan Ramadan, tarawih tuh dilakukan. Karena kesempatan ini jarang, karena belum tentu di tahun ke depan kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Maka ketahuilah, ini sedikit lagi, bahwa bulan Ramadan ini adalah syahrul siam, syahrul Quran, syahrul maghfirah, syahrul sedekah, syahrul id. Nah, jadi bulan Ramadan itu bulan dimana kita berpuasa. Bulan Ramadan itu bulan dimana diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh ampunan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang kita banyak bersedekah. Bulan Ramadan itu yang di akhir bulan nanti ada namanya hari kemenangan, syahrul id. Kalau mau dapat kemenangan, puasa dulu ya.
biar dapat kemenangannya. Mudah-mudahan video yang singkat ini bermanfaat buat kita. Saya sudahi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.